Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah sehat dan selalu semangat. Hari ini kita akan belajar matematika kelas 8 dengan materi persamaan garis lurus dan submaterinya adalah gradien. Ya. Sebelum kita lanjut lebih dalam, Ibu akan mengajak kalian untuk mengamati gambar yang sudah tersedia. Ya. Oke, di sini sudah ada beberapa gambar, kita amati satu persatu. Yang pertama, ya. Oke, kalian bisa lihat gambar apa ini? Ya, betul. Ini adalah gambar orang-orang ya, sekumpulan orang yang sedang mendaki bukit ya atau mendaki gunung. Kemudian gambar berikutnya, ya. Oke, gambar berikutnya ini ada orang-orang yang sedang menaiki tangga eskalator, ya. Nah, kemudian gambar yang berikutnya. Di sini ada gambar seorang anak yang sedang naik sepeda, tapi jalanannya itu berupa turunan ya. Nah, kemudian next. Oke, untuk gambar keempat, kita fokus pada plangnya yang ada di sini. Di plangnya ini tertera gambar truk yang lintasannya ini miring ya. Artinya ini himbauan atau peringatan untuk pengendara bahwa berhati-hati di jalan itu di depan itu jalanannya turunan ya, untuk bisa lebih berhati-hati. Oke, dari keempat gambar ini ya, menurut kalian apa persamaannya? Oke, kita lihat lagi ya. Untuk gambar yang pertama, ini kan pendakian ya, sedang mendaki. Nah, di saat mendaki ini ternyata lintasannya itu adalah miring ya. Lintasannya miring. Kemudian juga ini tangga eskalator ini lintasannya juga miring. Kemudian anak kecil yang sedang naik sepeda ini juga lintasannya miring. Nah, truk jalanan yang ini, truknya juga lintasannya miring, ya nggak? Nah, seperti itu. Berarti, apa ini kesimpulannya? Jadi, keempat gambar ini, ya, persamaannya adalah sama-sama memiliki konsep kemiringan, ya. Atau bisa kita sebut sebagai gradien. Ya, jadi nama lain dari gradien adalah kemiringan. Seperti itu anak-anak. Nah, konsep gradien atau kemiringan ini sangat sering kita jumpai pada kehidupan sehari-hari dan membantu pekerjaan manusia tentunya. Coba bayangkan, kalau misalkan kalian mendaki bukit atau mendaki gunung, tapi lintasannya itu lurus, ya. Apakah bisa ya? Bisa, tapi sangat kesulitan ya. Atau ketika kamu saat naik eskalator, kemudian eskalatornya ini dibuat tegak ya, atau dibuat lurus. Nah, itu kan pasti kesulitan sekali ya, dan sangat tidak aman ya. Nah, ini juga sama. Kalau misalkan ada jalanan ya, jalanannya ini misalkan kamu mau ke puncak ya, lintasannya ini tegak ya, tidak miring. Wah, ini sangat berbahaya sekali tentunya di jalan. Nah, maka dari itu untuk konsep gradien atau kemiringan ini sangat banyak dipakai ya. Tentunya biasanya ketika arsitek untuk membangun rumah ya, untuk kemiringan atap itu juga diperhitungkan, atau kemiringan membuat tangganya itu juga dihitung ya menggunakan konsep gradien ini. Nah, ini yang akan kita pelajari ya. Oke, next. Nah, oke, next. Oke, sekarang kita jabarkan ya. Pengertian gradien. Gradien didefinisikan sebagai kemiringan ya, seperti yang sudah kita bahas tadi, dari suatu garis. Dengan mengetahui kemiringan suatu garis, kita bisa mengetahui seberapa miring garis tersebut dalam koordinat kartesius. Nah, gradien suatu garis didefinisikan sebagai berikut.
M sama dengan delta Y per delta X. Ya, jadi M itu artinya apa? M itu artinya gradien. Oke. Nah, delta Y per delta X. Delta Y itu apa sih? 2 titik Y ya. Ada Y1, Y2. Delta X itu X1 dan X2. Oke, kita lihat saja langsung dari koordinat kartesius ini. Nah, ini itu suatu garis lurus yang memiliki kemiringan ya. Kalau misalkan kita tarik garisnya seperti ini ya. Nah, ini kita sejajarkan dengan sumbu Y, kemudian kita tarik lagi garis dari sini ya, mengikuti sumbu X ya. Ini X, ini Y. Nah, ini kan kelihatan bahwa ini adalah garis lurus yang memiliki suatu kemiringan. Nah, kita akan cari berapa kemiringannya atau berapa nilai M-nya ya. Oke, kita tentukan. Dan untuk menentukannya, kita harus mengetahui dulu titik potong, 2 titik potong dari garis miring tersebut ya. Untuk menentukannya kita cari titik yang pas dengan perpotongan sumbu X dan sumbu Y. Misalkan ya, ini ada 2 titik ya, ini sudah pas ya perpotongannya. Oke, misalkan kita namai ini adalah titik 1. Kemudian yang ini sebagai titik 2. Nah, titik 1 ini titik potongnya apa? X-nya itu jatuh di titik sumbu ini ya. Sumbu X-nya 5, Y-nya 5. Berarti ini titik potongnya adalah 5,5 ya. Kemudian kalau yang ini titik potongnya adalah X-nya 0, Y-nya min 3. Berarti 0, min 3. Bisa ya menentukan titik koordinat dilihat dari sumbu X, X, Y. Maka ini sebagai X1 karena ini titik 1, ini adalah 5, yang ini adalah Y1. Selalu X, Y. Kemudian karena ini titik 2, maka akan kita nama ini sebagai X2. Dan ini sebagai Y2. Oke, kita masukkan di sini. Kita tentukan nilai M-nya. Maka M sama dengan delta Y min per delta X. Ya. Dimana tadi delta Y itu adalah Y2 min Y1 per X2 min X1. Nah, ini perlu kalian ingat nih. Ini akan sangat banyak digunakan di soal-soal berikutnya. Oke, kemudian kita masukkan tadi nilai Y2-nya. Tadi Y2-nya berapa? Titik 2-nya itu kan 0, min 3. Berarti Y2-nya adalah min 3. Kemudian Y1-nya adalah min ya. Y2 berarti min 5. Kemudian per X2. X2-nya itu adalah 0. Min X1-nya 5. Maka sama dengan berapa? Min 3 min 5. Min 8. Kemudian per 0 min 5. Min 5. Sama dengan, nah ini bisa kita catat min sama minnya. Berarti tinggal 8 per 5. Nah, berarti untuk gradiennya ini atau nilai M-nya adalah 8 per 5. Seperti itu ya. Oke, next.
Nah, contoh soalnya. Kemudian nomor 1. Berapakah gradien dari garis berikut? Oke, tadi langkahnya kita tentukan dulu titik potongnya ya, 2 titik potongnya. Oke, kita cari 2 titik potong saja yang pas, yang bisa kita ambil acuannya. Oke, misalkan kita mau ambil titik yang, nah ini ya. Oke, kita buat dulu deh garisnya supaya kelihatan bahwa ini adalah garis miring ya. Sudah kelihatan ya. Nah, kita tarik garis Y dan X-nya supaya dia membentuk garis miring. Oke. Di sini kita ambil 2 titik potong saja ya, terserah. Misalkan ambil yang ini boleh, dan ambil yang ini ya. Oke, ini titik potongnya. Misalkan ini adalah titik 1, ini titik 2 ya. Ini titik koordinatnya, yaitu berarti kalau kita lihat X-nya 5, Y-nya 0 ya kan? Berarti 5,0. Kemudian kalau titik koordinatnya yang titik 2 ini berapa ini? X-nya itu min 5, Y-nya min 6 ya. Berarti kita tulis misalkan di sini min 5, min 6. Nah, kalau kalian kurang jelas coba kalian perhatikan lagi itu titik potongnya. Ini kan ini sumbu Y ya, sumbu X selalu seperti ini ya. X-nya yang mendatar, Y-nya yang tegak. Oke, kemudian langkah selanjutnya adalah kita cari. Tadi rumusnya apa? Gradien M sama dengan delta Y per delta X ya. Oke, kita masukkan. Delta Y itu artinya Y2 min Y1 per X2 min X1. Oke, kita masukkan angkanya. Y2-nya berarti min 6 ya. Terus min Y1. Y1-nya berarti 0 per X2. X2-nya adalah min 5 min X1-nya. X1-nya adalah 5. Oke, sama dengan min 6 min 0. Berarti min 6 per min 5 min 5. Min 10. Atau bisa kita sederhanakan lagi menjadi min 6 per min 10. Minnya kita coret, kemudian 6 per 10 kita sederhanakan menjadi berapa? 3 per 5. Berarti nilai M-nya atau nilai gradiennya adalah 3 per 5. Seperti itu. Oke. Next. Nah, apakah suatu gradien itu harus dicari jika ada gambar koordinat kartesiusnya? Ya, enggak juga ya, enggak mesti. Jadi kalau misalkan enggak ada koordinatnya pun enggak apa-apa, asalkan misalkan kita tahu titik potongnya ya. Oke, bagaimana jika kita mengerjakan tanpa ada gambarnya, hanya diketahui titik potongnya saja? Nah, ini sama saja seperti yang tadi ya. Misalkan kita kerjakan dulu nomor 2 yang A ya. Yang A 2,3 ini bisa kita buat menjadi titik 1 ya, sama seperti tadi. Nah, min 3,2 ini sebagai titik potong yang kedua. Oke, masih ingat tadi rumusnya apa? M sama dengan delta Y per delta X ya, sama dengan delta Y itu artinya Y2 min Y1 per delta X, X2 min X1 sama dengan Y2-nya. Berarti yang 2 ya. Y2-nya itu 2
min Y1-nya. Y1-nya itu 3. Kemudian X2-nya, dilihat. X2-nya berarti yang ini ya, titik potong yang kedua ini kan, ya ini berarti min 3. Min 3, min X1-nya. X1-nya kita lihat titik potong yang pertama itu X-nya 2. Oke, berarti sama dengan 2 min 3. Min 1. Per min 3 min 2. Min 5, atau bisa juga kita tulis menjadi sama dengan minnya kita coret, berarti tinggal 1/5 ya. Nah, seperti itu. Oke, coba kamu kerjakan contoh soal yang 2B ya. Kira-kira berapa hasilnya? Nanti beritahu ibu di WA. Oke, sekian dulu materi hari ini. Jika kalian ingin mencatatnya, bisa kalian screenshot bagian-bagian yang tadi sudah ibu jelaskan ya. Kalian putar lagi videonya, tidak apa-apa. Kemudian nanti kalian kerjakan latihan soal yang sudah ibu berikan di latihan di Google Classroom ya. Silahkan kalian buka dan kerjakan di buku tulis dengan baik. Catatannya juga kalian tulis di buku catatan. Kemudian nanti hasilnya kalian kirim melalui Google Classroom ya. Kalau tidak ada yang belum paham, masih ada yang kalian belum mengerti, kalian bisa tanyakan ibu melalui WA. Oke, terima kasih. Tetap semangat, selalu jaga kesehatan. Semoga kalian semua menjadi anak-anak yang sukses, orang-orang yang sukses, dan tentunya bermanfaat untuk orang banyak. Ya, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.